Kisah ini terjadi di Banyuwangi, itu sekitar tahun 2004, di mana saya bertemu atau memberi tumpangan kepada seorang nenek-nenek, dan secara tiba-tiba nenek-nenek itu menghilang. Seperti apa kisahnya? Ikuti video saya ini sampai selesai. Sebelum lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, dan tekan tombol lonceng. Suatu hari saya dan pacar saya itu berencana jalan-jalan di sebuah danau di Banyuwangi Selatan itu ya. Nah, saya minta izin ke orang tuanya pacar saya tersebut. Orang tuanya mengizinkan dengan catatan kami tidak boleh pergi berdua saja, tapi harus mengajak sepupunya pacar saya. Nah, akhirnya kami bertiga berangkat. Waktu itu kita bawa mobil sedan kecil gitu ya, yang 2 baris gitu. Saya yang nyetir saya, terus kemudian di samping itu pacar saya, dan di belakang itu duduk sendirian sepupu saya. Menuju ke danau tersebut, kita menyusuri jalan gitu ya, jalan raya, di mana jalan raya tersebut di sebelah kanan dan kirinya itu hamparan sawah gitu. Nah, terus kita menyusuri jalan itu menuju danau yang kita tuju. Nah, kurang lebih sekitar 1 kilo sebelum kita sampai di danau tersebut, itu di depan kurang lebih sekitar 20-30 meter itu, saya melihat ada seorang ibu-ibu gitu, ibu-ibu tua itu yang berjalan dengan membawa payung. Saya ngomong ke pacar saya, kasihan ya ibu itu jalan sendirian di cuaca yang hujan waktu itu ya. Nah, terus kemudian kita putuskan bagaimana kalau kita beri tumpangan lah kepada ibu itu. Nah, akhirnya kita sepakati dan saya menghentikan mobil, kemudian saya mundur gitu. Mobil itu saya atret gitu ya, saya mundurkan. Nah, pacar saya itu membuka jendela dan menawarkan tumpangan kepada nenek tersebut. "Mbah, mau kemana?" gitu. "Oh, mau ke sana," katanya begitu ya. Terus, "Ayo bareng aja sama kita." "Oh, nggak apa-apa ya." "Oh, nggak apa-apa ya." Nah, akhirnya nenek tersebut dibukakan pintu sama sepupu istri saya, pacar saya yang di belakang tadi. Itu kemudian naiklah nenek tadi ya. Nah, kemudian kita jalan. Nah, di perjalanan itu saya tanya, kurang lebih saya tanyanya tuh begini, "Mbah, jenengan rumahnya mana?" Nah, itu artinya, "Mbah, sampean itu rumahnya di mana?" Nah, mbahnya itu hanya menjawab, "Pokoknya terus saja, nanti kalau saya bilang belok, kamu belok," gitu. Nah, saya ikutin, kurang lebih sekitar 300 meteran lah. Mbah itu bilang, "Itu di depan ada jalan belok kiri, nanti kamu belok kiri." "Oh ya," saya bilang begitu. Nah, sampai di jalan yang dimaksud sama mbah tadi itu, saya ikutin. Saya belok ke kiri gitu. Cuman waktu itu saya juga bertanya dalam hati saya, "Ini rumahnya di mana mbah ini? Wong jalan belok kiri itu juga sama, kanan kirinya itu kan sawah, nggak ada rumah." Dan jalannya itu semakin lama semakin sempit.
mobil kecil yang saya tumpangi saja itu ngepres banget gitu jalannya. Nah sampai pada akhirnya kurang lebih 100 meter saya masuk ke jalan yang kecil itu, Mbak itu bilang, nah berhenti di situ depan itu, gitu. Nah di situ memang saya lihat ada satu rumah sendirian itu rumah itu. Rumah sendirian. Nah, kemudian saya menghentikan mobil di rumah yang ditunjuk sama Mbah tadi. Terus Mbah itu turun dari nenek-nenek itu turun dari mobil. Nah, kemudian beliau mengucapkan matur suwun yole gitu, yang artinya itu terima kasih ya nak gitu. Nah saya waktu itu sempat bercanda, saya ngomong, Mbah doakan ya saya dan pacar saya ini nanti bisa jadi. Mbah itu hanya mengangguk dan mengucapkan ya saya doakan, tapi dalam bahasa Jawa ya tak dongakne le gitu. Setelah mengucapkan kata-kata tadi, nenek itu berjalan menuju ke rumahnya itu ya, rumahnya seperti terbuat dari bambu gitu ya, rumah sederhana. Nah ketika nenek itu berjalan menuju rumahnya itu, saya berusaha untuk putar arah balik gitu ya. Jadi dikit-dikit saya mundur, terus kemudian maju dikit gitu kan. Nah setelah saya berhasil membalikkan mobil saya ke arah jalan keluar, itu saya masih sempat menengok ke arah nenek tadi. Nenek tadi itu masih berdiri di depan rumahnya, melihat kita, memandang kita, dan saya berjalan gitu ya, berjalan ke arah keluar ke jalan raya tadi. Nah kurang lebih sekitar 20 meter itu sepupu dari pacar saya yang di belakang tadi itu bilang tiba-tiba, sebentar, ini payungnya mbahnya ketinggalan gitu katanya. Ya, kasihan ya gitu. Terus akhirnya, waduh kalau gitu kita mundur aja, jangan putar balik lagi karena susah kan muter baliknya itu karena jalannya sempit gitu. Nah terus saya mundurkan mobil saya pelan-pelan sampai di tempat yang tadi kita turunkan nenek tadi itu. Tapi apa yang terjadi, rumah dan nenek itu sudah tidak ada. Rumah dan nenek itu sudah tidak ada. Jadi nenek tadi itu menghilang dengan rumahnya. Yang kita lihat itu di situ hanya hamparan sawah itu. Nah otomatis saya, pacar saya dan sepupu saya tadi, kita bertiga kan otomatis macam-macam rasanya ya, takut ya, merinding dan seterusnya. Akhirnya saya tancap gas, terus kemudian kita batal untuk jalan-jalan di danau itu. Saya langsung nganter pacar saya pulang lagi dan saya kembali ke rumah kos saya. Nah di perjalanan dari rumah nenek tadi sampai ke tempat kos, dan sebelumnya saya menurunkan pacar saya itu, kita bertiga itu saling bertanya, saling bercerita semacam-macam gitu ya. Yang intinya kita ya heran, ya takut, ya semacam-macam lah gitu. Nah sampai di tempat kos itu saya cerita sama salah satu teman kos saya tentang kejadian tadi. Kemudian besok paginya saya dan teman kos saya itu karena rasa penasaran, saya berdua naik motor itu kembali ke tempat tadi untuk semacam kayak ingin membuktikan gitu loh. Itu ternyata memang nggak ada apa-apa di situ. Jadi rumah itu juga nggak ada, itu memang hamparan sawah saja. Nah kemudian payung tadi kan tidak saya bawa, tapi dibawa oleh sepupunya pacar saya tadi itu. Nah kemudian saya dengan sepupunya pacar saya tadi itu coba-coba untuk mendatangi beberapa kiai, terus kemudian juga mendatangi orang pinter atau dukun gitu ya. Kita tanyakan soal itu jawabannya memang hampir sama, beda-beda tapi hampir sama ya. Itu ya macam-macam lah, ada yang mengatakan bahwa itu mungkin penunggu di sawah situ, ada yang mengatakan mungkin itu juga leluhur atau makhluk gaib gitu ya. Tapi intinya dari beberapa kiai dan beberapa orang pintar atau dukun yang kita datangi itu
ketika kita titipi payung itu semuanya menolak, dan payung tersebut masih dibawa oleh sepupu dari pacar saya yang hari ini itu menjadi istri saya. Nah, demikian cerita singkat dari saya. Anggap saja ini sebagai hiburan. Sehat selalu untuk Anda, untuk keluarga Anda. Tuhan melindungi, dan salam NKRI.